tidak berdayanya kita. Yang ada hanya keputusasaan, ada kekhawatiran yang hebat, bahkan ketakutan yang mencekam. Dihadapkan fakta yang jauh dari harapan. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus diadili, ketika Yesus dicambuk, dicaci maki, ditampar, bahkan dilucuti pakaiannya, lalu kemudian digiring sepanjang jalan menuju ke Golgota, dan akhirnya ia disalibkan. Kalau hanya sebatas itu, apa jadinya? Sungguh malang nasib mereka yang dulu dipanggil oleh Yesus ketika ia hadir di Galilea dan memanggil Petrus dan teman-teman yang jumlahnya kemudian 12 orang untuk menjadi muridnya. Mereka dengan penuh semangat menyambut panggilan Yesus untuk menjadi murid dengan harapan yang pernah juga terungkap bahwa kalau nanti saatnya ada satu di sebelah kiri, ada satu di sebelah kanan. Ada satu jadi ajudan, ada satu jadi pengawal, ada satu jadi menteri, ada satu jadi segala macam yang juga menjadi harapan orang-orang masa kini. Tetapi faktanya berbeda. Harapan ternyata jauh tidak sesuai dengan kenyataan. Sebab yang nyata adalah ia kini disalibkan. Ia kini mati dan dikuburkan. Jika hanya sebatas itu, tentu kita juga tidak ada di sini. Tidak ada 65 orang di Teguh Sidikan kemarin di gereja ini, dan 5.000-an orang lebih di gereja Protestan Maluku di seluruh Ars GPM. Dan hari ini juga tak akan pernah ada seorang sekundus yang bersedia menjadi majelis, yaitu Nyonya Ros. Dan tak akan pernah kita mendengar dentangan bunyi lonceng gereja. Tapi fakta itu yang Paulus katakan, jikalau andai Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia pula lah keyakinan kamu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukur dan bersyukur karena nyatanya harapanmu, harapanku, imanmu, imanku tidak sia-sia. Dan itulah semangat atau spiritualitas kebangkitan yang mesti ada dan dimiliki oleh semua orang percaya. Terlebih pendeta, penatua, diaken, pengurus wadah-wadah pelayanan. Bahkan diharapkan semua orang yang mengaku dirinya orang Kristen, yang lahir dan dibesarkan dalam lingkup kehidupan kekristenan, hendaknya merasa sukacita dan bahagia. Dan karena sukacita dan bahagia itu mestinya seperti ini, hari ini,
ketika lonceng gereja bunyi, seng ada yang di rumah. Ya. Tapi semua berbondong-bondong datang di tempat ini. Jangan cuma hanya 24 malam, 31 Desember. Ya. Itu baru. Yang kita pernah bilang, hampir kutubusu jo saya ada tanpa. Ya. Karena merasa tertindih ya, oleh kita. Ya. Sehingga ada yang bersungut lagi. Kenapa tidak sediakan tenda dan segala macam. Coba kalau seperti ini tenda disediakan, yang dulu siapa? Sedangkan begini saja kosong. Ya. Tapi ini fakta. Dan karena itu bersyukur Gereja Protestan Maluku lewat tema ini mengingatkan kita semua tentang adanya spiritualitas kebangkitan Kristus yang mesti menghidupkan kita semua, yang mesti memberikan inspirasi untuk kita, supaya kita tidak menjadi orang mongo-mongo, nanau-nanau, tapi orang yang punya kreativitas dan aktivitas yang bersemangat untuk mengagungkan dan membesarkan Tuhan Yesus yang kita aminkan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam semangat tema bulanan itulah pula maka Petrus yang sekian lama katakanlah terpasung oleh rasa takut, cemas, dan khawatir karena fakta berbeda dengan harapan atau kenyataan berbeda dengan harapan. Ia mengatakan bahwa ia akan selalu ada bersama Yesus. Bahkan ia bersedia mati menggantikan Yesus. Tapi ternyata sebelum ayam berkokok Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Dan yang pertama di hadapan seorang perempuan lemah yang tidak berdaya, Petrus menyangkal. Kondisi ini, keadaan seperti ini juga membelenggu semua orang Kristen sepanjang zaman. Semoga saudara dan beta tidak, termasuk 65 yang kemarin kita teguhkan CD itu. Semoga 65 itu akan tetap sampai akhirnya, 65 orang. Hasil didikan dan binaan di jemaat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan tanpa harapan, itulah yang seorang dokter mengatakan begini, kekecewaan atas dasar agama dan kebijaksanaan. Eka Dharma Putra bilang begitu. Dan keputusasaan itu dan kekecewaan itu pula yang membuat murid-murid menjadi ragu dan sangsi. Di tengah-tengah keraguan dan kesangsian itu, cerita kita mengatakan Petrus bilang pertemuan-teman yang ada pada saat itu, ada Thomas yang bergelar Didimus dan lain-lain, Nathaniel, ya. Ada 7 orang waktu itu. Dan Petrus mengajak, bilang pada orang, beta mau di armasin dulu. Ya. Mau kembali untuk labukan pukat atau jaring atau jala di laut. Sebab ada susah harapan lagi. Maka ia mau apa lagi yang bisa dibuat selain kembali kepada pekerjaan semula. Dan itu yang Petrus katakan rupanya luar biasa. Ketika Petrus menyatakan sikap seperti itu, maka semua teman-temannya seakan-akan mengiyakan. Mereka setuju, mereka mendukung. Daripada tinggal nanau-nanau, dipenuhi dengan pikiran yang macam-macam,
dengan kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan lain-lain, ada lebih baik datang kembali. Kembali sebagai pelaut-pelaut yang terkenal di Tasik Tiberias pada waktu itu. Kalau dikatakan bahwa Petrus dan teman-teman itu, yang 7 orang, mereka pergi ke laut, di tengah-tengah laut, ya, bahkan mereka melabuhkan jaring. Dari matahari mulai hampir mau masuk, sampai fajar mulai mau terbit. Biasanya, dan di Maluku ini juga ada begitu, seperti itu orang tua tandai tanuar yang bagus. Tanuar yang bagus itu merupakan jaring adalah matahari miring-miring semua masuk. Atau matahari semua naik. Nah, pagi-pagi itu ikan makan berani. Itu orang tua biasa bilang seperti itu. Tapi ternyata yang dialami Petrus dan teman-teman ini dari hampir malam matahari belum masuk sampai hampir siang matahari mau terbit tidak apa-apa. Mereka jelajahi seluruh lautan itu. Sengkikis lagi. Entah kemana ikan itu, kita tidak tahu. Cuma Tuhan saja yang tahu. Tiba-tiba dalam keadaan siap-siap mau pulang, mau kembali dengan sejuta kekecewaan, tiba-tiba dong lihat ada seorang laki-laki berdiri. Yang digambarkan mungkin karena masih kabur-kabur, belum terang jelas, ya. Atau juga mungkin kondisi saat itu yang membuat mereka tidak bisa melihat ada orang di depan. Dan mereka bahkan tidak mengenal siapa orang itu. Lalu mereka mendengar suara, "Hai anak-anakku, adakah lauk pauk padamu?" Yesus menjamah mereka, "Hai anak-anakku." Sebuah sapaan yang penuh cinta dan kasih sayang. Sapaan seorang bapa terhadap anak-anaknya. Dan mereka dengan spontan dan jujur mengatakan, dari matahari belum masuk sampai hampir siang ini tidak apa-apa Bapak ya. Dan itu kenyataan. Lalu Tuhan Yesus bilang untuk mereka, orang yang mereka belum tahu siapa itu, bilang pada mereka, "Nah sekarang labuhkanlah pukatmu di sebelah kanan perahumu." Ya. Tuhan Yesus bilang, "Angkat jangkar, pergi di sana." Ya. Itu menarik ya. Tuhan Yesus bilang, "Angkat jangkar, pergi di sana." Mungkin di sini ada bukan tempatnya ikan. Tempat ikan itu ada di sana itu. Ya. Tanya orang Tatu Halat don tahu kalau dompi mangail itu tanpa di mana ikan naik, dom mereka begitu. Nah, dari Tuhan Yesus sembilan orang kata, "Angkat jangkar, pergi di sana tuh, karena di sana ada ikan." Tapi Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya di sini juga ada ikan. Ini menarik. Ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, "Labuhkanlah pukatmu atau jaringmu di sebelah kanan perahumu." Tinggal ditampa saja, tanpa yang sudah kiri kanan muka belakang. Ya, sepanjang malam itu mereka melabuhkan jaring tidak apa-apa. Tapi sangat menarik dan luar biasa. Di tempat yang sama, tanpa bagara, buang jala, dan ternyata ikan batambong asa kuat. Terhitung 153 ekor, besar-besar semua. Dan yang sangat lebih menarik, 153 ekor ikan besar-besar, tapi numpung jaring itu akan sentarabe. Itu juga mujizat. Mujizat kehadiran Yesus dan kuasanya. Sebelum Yesus mendatangi mereka, menyapa mereka, dan mereka berkomunikasi dengan Yesus, tidak apa-apa.
Tapi ketika terjalin komunikasi itu dan atas perintah Yesus, bukan sejauh-jauh di situ saja. Ikan asa kuat batambong melimpah luar biasa. Apa maknanya bagi saudara dan beta sebagai pekerja? Apa maknanya bagi ketong semua? Ya. Sebagai pendeta, pendatua diaken, sebagai pengurus wadah-wadah pelayanan, maknanya bagi Ibu Ros yang hari ini bersedia untuk diteguhkan menjadi diaken, terlibat dalam pelayanan di jemaat ini. Apa maknanya itu? Satu makna yang perlu kita pegangi dan kita ambil hikmahnya, yaitu bersama Yesus jangan ragu tentang kehidupan ini. Bersama Yesus, dengan Yesus, di dalam kuasa Yesus dan kasih Yesus, jangan ragu apa yang nanti ketong makan, apa yang nanti ketong pakai, apa yang nanti. Asal bersandar penuh pada Yesus, asal yakin penuh, ikut perintahnya, laksanakan itu dengan penuh keyakinan, pasti berkat batambong. Cerita ini hendaknya menjadi cerita untuk ketumpung kehidupan, tapi juga ketumpung anak-anak demi masa depan mereka. Jangan balaga dengan kekuatan sendiri. Jangan pikir bahwa Bapak pun pangkat mungkin jenderal, Bapak pun uang banyak, seorang pengusaha terkenal, seorang laki-laki yang gagah, yang hebat, yang kuat, Mama juga seorang perempuan pintar yang cerdas, ya. Seorang guru besar mungkin, seorang doktor, profesor dan sebagainya. Tapi banggalah, katakan kepada anak-anakmu bahwa banggalah dengan Yesusmu, sebab Dia sanggup merubah segala sesuatu dari kehampaan, ketidakadaan menjadi berlimpah, ya, batambong. Itulah Yesusmu, Yesusku. Yesus yang mesti kita pegang kuat. Kita bersandar kepadanya. Kita lakukan perintahnya sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Jika dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara, termasuk calon diaken yang akan ditabiskan ini, ya, ada banyak hal yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan dan kita mimpikan. Coba tolong tado sebentar, lalu renungkan. Jangan sampai yang beta pikir, yang beta buat belum sesuai dengan yang Tuhan mau. Jangan sampai yang selama ini katong pikir cuma karena katong andalkan katong pikiran otak ini, ya. Katong andalkan katong kekuatan, katong andalkan katong jabatan, katong andalkan katong saudara, katong andalkan segala macam yang dunia andalkan. Lalu katong lupa mengandalkan satu-satunya yang terbaik dari semua andalan itu adalah Yesus, yang sanggup merubah segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada, dari kekurangan menjadi berlimpah, dari yang sama-samar menjadi nyata. Itulah Yesusmu, Yesusku. Yesus yang memanggil calon diaken ini untuk melanjutkan tugas mengisi jabatan kosong yang ditinggal oleh almarhumah Nyonya Esther Waipli di sektor Dahlia. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, ada banyak hal sebenarnya yang kita ingin sampaikan lewat perko bacaan indah ini. Satu hal saja di samping semua itu, ya, ada satu hal yang beta lihat akan memang ketemu orang tua dulu dong atur akan betul bagus, tapi ketemu su hampir lupa akan, yaitu makan bersama di meja makan. Ini ketemu lupakan, tapi ini justru mengakhiri perjumpaan Yesus dan murid-muridnya di pantai Tiberias ini. Itu terjadi hal yang luar biasa. Mereka kaget, ada api, ada ikan, ada roti,
Seakan Yesus membuat reuni sebuah perjamuan kecil di pantai itu. Kalau beta tadi malam berpikir, ya batuleh, meja makan itu biar apa lagi? Kata orang tua pun adat istiadat yang sungguh luar biasa. Kalau satu belum ada, jam makan. Suruh kakak cari hari itu sampai dapat, bawa dia kemari, baru ketemu makan rame-rame. Itu persekutuan yang indah, sangat luar biasa. Yang sekarang ini akibatnya, adik saya tahu kata kakak sumakan kak belum. Tapi yang paling naik lagi, bapak dan meme sibuk masing-masing dengan HP dan segala macam. Saya tahu kata anak sumakan kak belum. Siapa menyangkal kenyataan ini? Nah, tapi ini berita Paskah di pagi hari ini. Penampakan Yesus menurut cerita ini yang ketiga setelah Paskah bagi murid-murid. Tapi ini juga kita anggap suatu peristiwa luar biasa. Masih ada meja makan di rumahmu? Dan tahu nanti satu makan di dapur, satu makan di poris, satu makan di jalan. Nah, sengaja kali. Indahnya hidup bersama di meja makan tempo dulu. Mungkin pula perlu kita bangkitkan dalam kehidupan bersama kita. Kadang-kadang bikin patita lagi, makan patita lagi. Piknik di pantai-pantai. Semua kalau saat makan, manggurebe makan semua. Saya pikir kata ini, yang lain ini mau makan, bisa dapat makanan kan saya. Masing-masing semua ingat bikin kanyamporo sendiri, lupa yang lain. Nah, ini sebuah pembelajaran, peringatan ulang. Mengingatkan keton semua ulang. Termasuk yang akan dilantik menjadi diakonus, dia sebagai diaken, sebagai pelayan, dan juga melayani meja, perhatikan tanggung jawab ini. Tidak ada hal yang sangat menyenangkan jemaat ketika pendeta masuk dari pintu dapur, keluar di pintu muka. Tidak ada hal yang begitu indah dan menyenangkan ketika pendeta duduk makan di meja kasihan, orang jemaatnya itu beta mengalaminya dengan sangat luar biasa dan cinta beta dari kaki sampai di bunga-bunga kepala. Itu luar biasa. Semoga calon diaken kita pun akan ada dalam hal yang seperti itu. Membuat semua orang cinta dan sayang. Berbahagia yang mendengar khotbah ini dan paham apa yang mesti kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.